Halo, Sobat Cerita. Siapkan tempat duduk paling nyamanmu, karena sekarang waktunya kita menikmati kisah seru bareng di ML Channel 99. Sukai, pelajar SMA tahun akhir. Ia tewas dalam perjalanan menuju ke rumah, tapi beruntungnya ia bereinkarnasi dunia yang disebut sebagai dunia kultivator. Tak hanya itu, Kai juga mendapat sebuah sistem yang bernama Resistem. Dunia baru yang penuh dengan pertumpahan darah. Akankah Sukai bisa melewati itu semua dan menemukan alasan di balik reinkarnasinya? Bab 1. Reinkarnasi. Namaku Sukai, orang biasanya memanggilku Kai. Aku seorang pelajar SMA tahun akhir. Aku mempunyai hobi membaca novel, nonton anime dan lain-lain. Siang hari di kantin sekolah, Kai dan teman-temannya sedang berbincang-bincang. "Hei Kai, apa kau sedang berpacaran dengan Widya?" tanya salah satu teman Kai. "Mana mungkinlah bodoh, dia kan matre, mana mau sama aku yang miskin ini," jawab Kai sambil mengunyah makan yang ada di mulutnya. "Rata-rata cewek di sekolah ini itu matre semua, makanya sampai saat ini aku juga belum ada pasangan," jawab teman lainnya dengan nada sedih. Kai yang mendengar itu pun diam saja dan melanjutkan makan siangnya. Bel pun berbunyi. Kai beserta teman-temannya memasuki kelas masing-masing. Tak terasa bel pun berbunyi lagi yang menandakan waktunya untuk pulang. Kring, kring, kring. "Hoam, akhirnya pulang juga," ucap Kai sambil menguap. "Hei Kai, apakah kamu akan ikut latihan hari ini?" tanya seseorang yang duduk di sampingnya. "Maaf Ray, hari ini aku harus membantu ibuku bekerja, jadinya aku tidak bisa ikut latihan dulu," jawab Kai sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Oh, ya sudah kalau begitu, tapi besok kau harus ikut latihan ya," ucap Ray sambil mengacungkan jempolnya. "Siap," ucap Kai sambil ikutan mengacungkan jempolnya. Di saat perjalanan pulang, Kai menaiki bus seperti biasa. Ia duduk di belakang sambil melihat-lihat ke arah jendela. Supir bus yang asik mendengarkan lagu yang diputarnya tidak melihat ke jalan dan akhirnya bus yang Kai naiki tersebut menabrak sebuah truk. Akhirnya Kai, para penumpang serta supir bus tersebut tewas dalam kecelakaan. Di sebuah benua tepatnya di dasar jurang, terlihat seorang pemuda tergeletak dengan tubuh penuh luka. Perlahan pemuda itu membuka matanya. Seluruh badanku sakit sekali," ucap pemuda itu setelah siuman. "Apakah ini neraka?" ucap pemuda itu yang tak lain adalah Kai, sambil melihat ke sekitarnya yang terdapat banyak sekali bangkai serta tulang binatang buas. "Jadi ini ya rasanya mati, maafkan aku Bu, aku belum bisa membahagiakanmu," ucap Kai sambil menangis mengingat ibunya yang berada di bumi. Ding! Resistem memulai sinkronisasi dengan pemilik tubuh dimulai. Kurung siku buka titik. 25%, 50%, 75%, 100%. Ding! Berhasil melakukan sinkronisasi dengan pemilik tubuh. Selamat Tuan mendapatkan sebuah kota perunggu kecil. Selamat Tuan mendapatkan 100 poin sistem. Dek. Jantung Kai berdetak dengan cepat mendengar suara yang didengarnya. "Siapa di sana?" Kai melihat sekitar tapi tidak melihat siapa-siapa. "Aku telah bergabung dengan tubuhmu Tuan." Dek. Sekali lagi jantung Kai berdetak dengan cepat. "Haha, hantu!" Kai tersentak kaget, tubuhnya gemetar ketakutan. "Sistem bukan hantu Tuan. Sistem merupakan sebuah keberadaan yang tercipta dengan sendiri yang akan membantu Tuan menjadi yang terkuat di dunia." Kai yang mendengar itu pun bernafas lega. "Menjadi yang terkuat? Bukannya aku sudah mati ya?" Batin Kai kebingungan. "Tuan sudah mati, tapi sistem telah memindahkan jiwa Tuan pada saat kecelakaan terjadi. Sekarang Tuan berada di dunia kultivator." "Dunia kultivator? Apa itu?" tanya Kai kepada sistem. "Untuk memahami lebih jelas, silakan Tuan menggabungkan ingatan dengan pemilik tubuh sebelumnya." "Menyatukan ingatan dengan pemilik sebelumnya? Baiklah, lakukan sekarang."
Memulai penyatuan ingatan dengan pemilik tubuh sebelumnya. Berbagai macam ingatan mulai memasuki pikiran Kai, lah menjerit karena rasa sakit yang luar biasa di otaknya. Ah, ah, ah. Kai menjerit menahan rasa sakit yang mulai muncul di otaknya. Harap Tuan tetap sadar, apabila Tuan kehilangan kesadaran, jiwa milik Tuan juga akan ikut rusak dan Tuan akan kehilangan nyawa. Kai yang mendengar pesan sistemnya membuat Kai membulatkan tekad agar tetap sadar. Proses itu memakan waktu 2 jam lamanya. Memulai proses. 25%, 50%, 75%, 100%. Proses berhasil. Selamat Tuan telah berhasil menyatukan ingatan dengan pemilik tubuh sebelumnya. Darah menetes dari kening menuju dagu. Kai menyeka keringat sambil terus mencerna berbagai ingatan yang muncul di otaknya. Orang itu bernama Ling Sukai. Seorang putra kaisar di Kekaisaran Benua Selatan 5 untuk tingkatan benua dari yang terkuat hingga terlemah. 1. Benua Tengah. 2. Benua Timur. 3. Benua Utara. 4. Benua Selatan. 5. Benua Barat. Untuk tingkatan kultivasi. Fana. Pembentukan Ki 1-9. Pembentukan Kor 1-9. Pejuang Perunggu 1-9. Pejuang Perak 1-9. Pejuang Emas 1-9. Pendekar Raja 1-9. Pendekar Kaisar 1-9. Pendekar Suci 1-9. Nirwana 1-9. Half Saint 1-9 Immortal. Saint 1-9. Dao 1-9. Raja Dao 1-9. Kaisar Dao 1-9. Emperor 1-9. Holy Emperor 1-9. Half to God menuju ranah Dewa God. Tanda tanya. Untuk tingkatan senjata. Senjata biasa, senjata spiritual, senjata bumi, senjata langit, senjata kuno, senjata ilahi, senjata dewa, dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi, puncak. Untuk tingkatan pil tingkat spiritual, pil tingkat bumi, pil tingkat langit, pil surgawi, pil ilahi, pil kuno, pil immortal, pil dewa, dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi, puncak. Ling Sukai adalah seorang sampah yang berada pada ranah pembentukan Ki tingkat 8. Sedangkan para saudaranya sudah mencapai ranah pejuang perunggu, bahkan ada yang sampai pada ranah pejuang perak. Sukai juga sering dihina oleh para saudaranya. Akhirnya salah satu saudaranya pun merencanakan pembunuhan terhadapnya karena merasa malu mempunyai saudara sampah. Ayahnya yang mengetahui rencana para saudara Kai hanya diam saja, karena ia pun merasa malu mempunyai anak yang hanya berada di pembentukan Ki. Pada saat hari berburu, saudara tertua yang merencanakan pembunuhan itu langsung menyerang Kai. Kai yang pada saat itu tidak siap terkena serangan fatal dan langsung jatuh ke jurang. Sampah tidak boleh hidup, itulah kata yang keluar dari saudara yang membunuh Kai. Kai yang telah selesai mengingat itu semua merasa kasihan pada pemilik tubuh sebelumnya, hanya karena dianggap sampah ia dihina dan dibunuh, bahkan ayahnya tidak menganggap dirinya. Dasar sialan, teriak Kai sambil memukul tangannya ke tanah. Awas saja kalian semua, akan kupastikan kekaisaran kalian hilang dari dunia ini. Mata Kai memerah karena marah. Sistem apakah kau memiliki fungsi yang sama dengan sistem yang ku baca di novelku dulu? Tanya Kai sambil meredam amarahnya. Benar Tuan, sistem memiliki fungsi yang sama dengan novel yang Tuan baca di bumi dulu. Kai yang mendengar itu pun tertawa gembira. Hahaha, tunggu saja, tak lama lagi aku akan meratakan kekaisaran kalian. Ucap Kai dengan penuh tekad. Status, ucapnya sambil melihat-lihat sekujur tubuhnya yang penuh luka. Ding! Tiba-tiba sebuah hologram muncul di depan Kai. Status,
Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Kultivasi, pembentukan KTR 80/100. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Job, skill, budidaya, senjata. Poin sistem, 1000. Poin keterampilan, kekayaan. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Ternyata memang mirip. Kai mengangguk puas melihat layar hologram yang berada di depannya. Bab 2. Sistem sembuhkan tubuhku, ucap Kai yang mengingat cara kerja sistem yang dibacanya ketika di bumi, memperbaiki seluruh tubuh Tuan menggunakan 100 poin sistem. Ding. Memulai proses, 25%, 50%, 75%, 100%, tak sampai 10 menit seluruh luka serta dantian Kai telah sembuh. Ding. Selamat, tubuh Tuan telah disembuhkan. Kai mengangguk puas mendengar perkataan sistem. Kai yang tidak enak terus memanggil sistem, kemudian. Sistem, apa kau mempunyai sebuah nama? Aku tidak enak memanggilmu sistem terus, ucap Kai. Sistem tidak mempunyai nama Tuan, kalau Tuan tidak keberatan, silakan beri sistem sebuah nama. Karena suaramu terdengar imut, bagaimana kalau namamu adalah Yi, ucap Kai dengan nada semangat. Terima kasih Tuan, Yi suka dengan nama yang Tuan berikan, ucap Yi yang kegirangan karena diberikan sebuah nama. Baiklah, Yi, apakah ada cara agar aku bisa menjadi kuat dengan cepat? Pertama, Tuan harus membeli sebuah tubuh dahulu, karena tubuh Tuan yang sekarang terlalu lemah. Baiklah, tunjukkan padaku tubuh yang paling kuat Yi, ucap Kai dengan penuh semangat. Ding. Sebuah hologram muncul di depan Kai. Tubuh Dewa Kematian. Tubuh ini bisa meningkatkan kultivasi Tuan dengan menyerap mayat atau aura kegelapan. Harga, 500 poin sistem. Tubuh Naga. Tubuh dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tubuh ini juga memiliki generasi otomatis. Harga, 500 poin sistem. Tubuh Elemen. Dengan tubuh ini Tuan bisa menguasai semua elemen tanpa batas. Harga, 400 poin sistem. Tubuh Roh. Dengan tubuh ini Tuan bisa menguasai semua jenis seni bela diri dengan mudah. Harga, 600 poin sistem. Tubuh Kustom. Jika Tuan membeli tubuh ini Tuan bisa menggabungkan semua jenis tubuh yang ada. Harga, 1000 poin sistem. Kai yang membaca dengan teliti setiap jenis tubuh yang ada di sistem, ternganga tidak percaya, pasalnya setiap jenis tubuh yang ada di sistem sangat kuat. Tuan, jenis tubuh apa yang akan Tuan beli? Tanya sistem yang memecah lamunan Kai. Oh, aku ingin semua jenis tubuh ini, ucap Kai yang tidak sabar memiliki tubuh yang sangat kuat. Ding. Tuan membeli tubuh Dewa Kematian. Harga 500 poin sistem. Tuan membeli tubuh Naga. Tuan membeli tubuh. Tuan membeli. Ding. Tuan membeli tubuh Kustom. Harga 1000 poin sistem. Selamat, Tuan memiliki tubuh Dewa Kematian, mendapatkan 5 tiket gacha sistem. Teknik pedang langit. 100 Deat Aura. 20.000 poin sistem. Ding. Ding. Rentetan pemberitahuan berbunyi di pikiran Kai. Tak lama setelah itu terdengar suara ledakan. Boom! Terdengar suara ledakan yang menandakan Kai telah menerobos ke tahap berikutnya. Tak henti sampai di situ, suara ledakan terus berbunyi sampai terdengar pemberitahuan. Ding! Selamat, Tuan telah meneroboh pembentukan Ki tahap 9, mendapatkan kotak perunggu kecil, mendapatkan 1000 poin sistem. Ding! Ding! Terdengar pemberitahuan sistem, membuat Sukai ternganga tak percaya. Ding! Selamat, Tuan telah mencapai ranah pejuang perunggu, mendapatkan satu kotak perunggu besar, mendapatkan 10.000 poin sistem. Wus! Boom! Boom! Terobosan Sukai membuat suara ledakan yang cukup kuat. Sukai telah berhasil menerobos kemudian membuka matanya. Tak kusangka aku akan menerobos lagi secepat ini. Aura berwarna emas keluar dari tubuh Sukai yang menandakan ia telah merobos sampai tahap pejuang emas tier 3.
Yi. Tampilkan status. Ding. Status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang emas tier 3, 156/10.000. Job. Skill, teknik pedang langit 0%. Langkah angin 0%. Teknik pedang pemusnah 0%. Budidaya. Senjata pedang merah darah. Poin sistem, 350.000. Poin keterampilan. Kekayaan. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari gacha sistem. Yi. Beli pil embun hijau, pil darah, pil penguat tulang, masing-masing 100 butir. Tuan membeli pil embun hijau, pil darah, pil penguat tulang masing-masing 100 butir, menghabiskan 30.000 poin sistem. Yi, bagaimana caraku agar mendapatkan poin keterampilan, ucap Kai yang sedari tadi bingung. Tuan bisa menukarkan poin sistem untuk diubah menjadi poin keterampilan. 2 PS sama dengan 1 PK. Tukarkan 100.000 poin sistem menjadi poin keterampilan, ucap Kai. Ding. Tuan menukar 100.000 poin sistem mendapatkan 50.000 poin keterampilan. Gunakan poin keterampilan untuk mempelajari semua skill yang aku miliki. Tuan menggunakan 10.000 poin keterampilan untuk mempelajari teknik pedang langit hingga penguasaan 100%. Tuan menggunakan 10.000 poin keterampilan untuk mempelajari langkah angin hingga penguasaan 100%. Tuan menggunakan 20.000 poin keterampilan untuk mempelajari pedang pemusnah hingga penguasaan 100%. Kai yang telah mempelajari ketiga teknik tersebut langsung memperagakannya. Teknik pedang langit dibagi menjadi 4 gerakan. 1. Tebasan pedang. 2. Tusukan pedang. 3. Ilusi pedang. 4. Menyatu dengan pedang. Tak terasa malam hari pun tiba, Kai pun memutuskan mencari tempat untuk ditinggali. Tak berselang lama Kai pun menemukan sebuah goa yang tak terlalu besar. Tanpa pikir lama, Kai segera masuk ke dalam goa itu. Setelah memeriksa area sekitar goa dan tidak ada tanda bahaya, Kai pun langsung tertidur pulas. Keesokan paginya Kai pun terbangun dari tidur pulasnya. Hoam. Yi. Tampilkan status. Status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang emas tier 3, 156/10.000. Job. Skill, teknik pedang langit, 100%, langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Budidaya. Senjata pedang merah darah. Poin sistem, 220.000. Poin keterampilan, 10.000. Kekayaan. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari gacha sistem. Saatnya berkultivasi, Kei yang mengambil sikap duduk dan mulai berkultivasi. Di benua selatan, kabar tentang kematian Pangeran Kai sudah tersebar, tapi tak ada yang peduli karena Pangeran Kai adalah seorang sampah. Di dunia kultivator terdapat hukum rimba, yaitu, yang kuat berkuasa sedangkan yang lemah ditindas bahkan dibunuh. Kai telah berkultivasi selama 2 hari hingga Kai perlahan membuka matanya. Bom. Aura yang terpancar dari tubuh Kai berwarna merah keemasan yang tandanya Kai telah menerobos ke tahap pendekar raja. Bagaimana reaksi seluruh dunia jika tahu Kai hanya butuh 1 minggu untuk menerobos ke tahap pendekar raja? Biasanya butuh 3 tahun orang biasa dari pendekar emas menuju pendekar raja. Sedangkan para jenius di luar sana membutuhkan 2 tahun. Kai yang telah menstabilkan pondasinya berjalan keluar untuk melemaskan tubuhnya. Yi, di dunia kultivator ini siapa yang paling kuat? Tanya Kai sambil berolahraga. Untuk yang terkuat di dunia ini adalah Kaisar Benua Tengah Tuan, dia sekarang berada di ranah Raja Dao. Kai yang mendengar itu hanya tersenyum tipis.
Ternyata masih lama aku untuk menjadi yang terkuat, gumam Kai. Tuan tenang saja karena Tuan memiliki sistem, Tuan akan menjadi kuat dengan cepat, jawab sistem dengan nada percaya diri. Haha, iya denganmu aku pasti akan menjadi yang terkuat di dunia, tidak aku akan menjadi yang terkuat di seluruh semesta ini, ucap Kai dengan penuh tekad. Bab 3. Membeli tubuh. Sistem sembuhkan tubuhku. Ucap Kai yang mengingat cara kerja sistem yang dibacanya ketika di bumi. Memulai penyembuhan. Ding. Tak sampai 1 menit seluruh luka, Meridian dan Dantian Kai telah sembuh total seperti keadaan semula. Kai mengangguk puas dengan fungsi penyembuhan yang sistem miliki. Kai menatap layar hologram biru di depannya, bertanya. Sistem, apa kau mempunyai sebuah nama? Aku tidak enak memanggilmu sistem terus, ucap Kai. Sistem tidak memiliki nama, jika Tuan tidak keberatan, silakan beri sistem sebuah nama. Karena suaramu terdengar imut, bagaimana kalau namamu adalah Yi, ucap Kai dengan nada semangat. Terima kasih Tuan, Yi menyukai nama yang Tuan berikan, ucap Yi kegirangan karena diberi sebuah nama. Baiklah, Yi, apakah ada cara agar aku bisa menjadi kuat dengan cepat? Pertama, silakan Tuan membeli sebuah tubuh yang telah tersedia di toko sistem. Karena tubuh Tuan saat ini terlalu lemah. Baiklah, tunjukkan padaku tubuh yang paling kuat Yi, ucap Kai dengan penuh semangat. Ding, sebuah layar hologram muncul di depan Kai. Tubuh Dewa Kematian. Sebuah tubuh yang berasal dari neraka, terbuat dari gabungan ribuan api neraka dan memungkinkan pengguna untuk menyerap ki mayat ataupun ki kematian. Harga, 150 poin sistem. Tubuh naga. Diberkahi dengan fisik yang luar biasa, setiap peningkatan akan membuat tubuh pengguna semakin kuat. Saat mencapai tingkat maksimal, hanya dengan sekali sentuhan dapat menghancurkan sebuah gunung raksasa. Harga, 100 poin sistem. Tubuh elemen. Tubuh yang tercipta oleh alam itu sendiri yang memungkinkan pengguna agar dapat menguasai seluruh elemen tanpa dibatasi oleh apapun. Harga, 100 poin sistem. Tubuh roh, meningkatkan kejeniusan dalam hal mempelajari seni bela diri dan teknik budidaya. Harga, 100 poin sistem. Tubuh kustom. Dengan tubuh ini, pengguna dapat menggabungkan berbagai tubuh yang ada. Harga, 50 poin sistem. Kai yang membaca dengan teliti setiap jenis tubuh yang ada di sistem, ternganga tidak percaya, pasalnya setiap jenis tubuh yang ada di sistem sangat kuat. Tuan, jenis tubuh apa yang akan Anda beli? Tanya sistem yang memecah lamunan Kai. Oh, aku ingin semua jenis tubuh ini, ucap Kai yang tidak sabar memiliki tubuh yang sangat kuat. Ding, Tuan membeli tubuh Dewa Kematian, harga 150 poin sistem. Tuan membeli tubuh naga. Tuan membeli tubuh. Tuan membeli. Ding. Tuan membeli tubuh kustom, harga 50 poin sistem. Selamat, Tuan memiliki tubuh Dewa Kematian, mendapatkan. Teknik pedang langit, 100 Deat Aura, 2000 poin sistem. Ding. Ding. Rentetan pemberitahuan berbunyi di pikiran Kai. Tak lama setelah itu terdengar suara ledakan. Boom. Terdengar suara ledakan yang menandakan Kai telah menerobos ke tahap berikutnya. Tak henti sampai di situ, suara ledakan terus-menerus berbunyi hingga terdengar pemberitahuan dari sistem. Ding, selamat, Tuan berhasil menerobos ranah pembentukan Ki Tier 9. Ding, ding, rentetan pemberitahuan dari sistem, membuat Sukai tercengang tak percaya. Ding. Selamat, Tuan berhasil mencapai ranah pendekar perunggu, mendapatkan satu buah kotak perunggu kecil. Wus, boom, boom. Terobosan yang Kai lakukan menimbulkan suara keras yang menggema di dasar jurang. Tak kusangka aku akan menerobos lagi secepat ini. Aura berwarna coklat keluar dari tubuh Sukai yang menandakan ia telah menerobos sampai tahap pejuang perunggu tier 3. Yi, tampilkan status. Ding, status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun.
Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang perunggu tier 3, 156/500. Job. Skill, teknik pedang langit 0%. Langkah angin 0%. Teknik pedang pemusnah 0%. Budidaya. Senjata, pedang merah darah. Tubuh dewa kematian 1%. Tubuh naga 1%. Tubuh elemen. Tubuh roh. Poin sistem 15.000. Poin keterampilan. Kekayaan. Lebih besar dari shop, lebih besar dari inventory. Beli pil embun hijau, pil darah, pil penguat tulang, masing-masing 10 butir. Tuan membeli pil, menghabiskan 300 poin sistem. Bagaimana caraku agar mendapatkan poin keterampilan? Tanya Kai yang sedari tadi bingung. Tuan bisa mendapatkan poin keterampilan dengan menukar poin sistem, 2 PS sama dengan 1 PK. Tukarkan 1000 poin sistem menjadi poin keterampilan. Ucap Kai. Ding. Tuan menukar 1000 poin sistem, mendapatkan 500 poin keterampilan. Gunakan poin keterampilan untuk mempelajari semua skill yang aku miliki. Tuan menggunakan 100 poin keterampilan untuk mempelajari teknik pedang langit hingga penguasaan 100%. Tuan menggunakan 100 poin keterampilan untuk mempelajari langkah angin hingga penguasaan 100%. Tuan menggunakan 200 poin keterampilan untuk mempelajari pedang pemusnah hingga penguasaan 100%. Kai mendapatkan gambaran ketiga teknik yang berhasil ia pelajari. Memasang kuda-kuda kemudian melakukan gerakan persis seperti yang ada di otaknya. Teknik pedang langit dibagi menjadi 4 gerakan. 1. Tebasan pedang. 2. Tusukan pedang. 3. Ilusi pedang. 4. Menyatu dengan pedang. Tak terasa malam hari pun tiba, Kai memutuskan mencari tempat untuk ditinggali. Tak berselang lama Kai pun menemukan sebuah gua yang tak terlalu besar berada di tengah-tengah hutan. Tanpa pikir lama, Kai segera masuk ke dalam gua. Setelah memeriksa area sekitar gua dan tidak ada tanda bahaya, Kai langsung tertidur pulas. Esokan paginya, sinar matahari yang hangat menembus ke dalam gua membuat Kai terbangun dari tidur pulasnya. Hoam. Tampilkan status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang perunggu tier 3, 156/500. Job. Skill, teknik pedang langit, 100%. Langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Budidaya. Senjata, pedang merah darah. Poin sistem, 14.000. Poin keterampilan, 100. Kekayaan. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Apakah kamu mempunyai sebuah teknik budidaya yang kuat? Tanya Kai yang tidak mempunyai satu pun teknik budidaya. Ada tuan, Anda tinggal membuka toko sistem dan mencari teknik budidaya. Di situ terdapat berbagai jenis teknik. Kai kemudian membuka toko sistem sambil mencari-cari teknik budidaya yang cocok untuknya. Di saat Kai hendak mengklik tombol keluar, Kai melihat sebuah teknik tingkat bumi yang membuatnya tertarik. Teknik pelahap bintang. Sepertinya menarik. Sebuah tombol merah terpampang jelas di depan matanya. Tanpa menunggu lama, Kai mengklik tombol tersebut. Selamat, Tuan berhasil membeli teknik budidaya pelahap bintang tingkat bumi, bisa ditingkatkan, harga 1000 poin sistem. Ternyata teknik ini bisa ditingkatkan, kata Kai sambil memasang senyum lebar. Saatnya berkultivasi. Duduk bersila, Kai menutup matanya dan mulai berkultivasi. Di benua selatan, kabar tentang kematian Pangeran Kai sudah tersebar. Tapi tak ada yang peduli karena Pangeran Kai adalah seorang sampah. Di dunia kultivator terdapat hukum rimba, yaitu, yang kuat berkuasa sedangkan yang lemah ditindas bahkan dibunuh. Kai telah berkultivasi selama 1 minggu hingga Kai perlahan membuka matanya.
Ledakan. Akhirnya Kai telah menerobos ke ranah pejuang perunggu tier 9. Bagaimana reaksi seluruh dunia jika tahu Kai hanya butuh 1 minggu untuk menerobos ke tahap pendekar perunggu tier 9. Kai yang telah menstabilkan fondasinya berjalan keluar untuk melemaskan tubuhnya. Yi, di dunia kultivator ini siapa yang paling kuat? Tanya Kai sambil berolahraga. Untuk yang terkuat di dunia ini adalah leluhur Raja Benua Tengah Tuan, dia sekarang berada di ranah Raja Dao. Mendengar itu, Kai tersenyum kecut. Ternyata masih lama aku untuk menjadi yang terkuat. Tuan tenang saja, karena Tuan memiliki sistem akan menuntun Tuan menjadi yang terkuat. Haha, iya denganmu aku pasti akan menjadi yang terkuat di dunia, tidak. Aku akan menjadi yang terkuat di seluruh semesta ini. Ucap Kai dengan penuh tekad. Bab 4. Memasuki kota. Di tengah jurang tepatnya di bagian hutan dalam jurang. Seorang pemuda bertarung melawan 5 serigala darah. Teknik pedang langit, tebasan pedang. 5 tebasan angin terbentuk di udara, bergerak mengarah kepada 5 serigala darah dan membuat mereka terbelah menjadi 2 bagian. Yi. Apakah di sini tidak ada monster yang kuat? Tanya Kai yang sudah bosan melawan monster lemah terus-menerus. Sekitar 100 km ke arah barat Tuan akan bertemu binatang buas tingkat tinggi. Benarkah itu? Tanya Kai dengan penuh semangat. Untuk tingkatan bintang dibagi menjadi binatang buas tingkat rendah, binatang buas tingkat tinggi, binatang spiritual, binatang roh, binatang iblis, binatang legenda, binatang kuno, binatang mistis, binatang penguasa. Sudah 5 hari lamanya Kai berburu binatang buas di dasar jurang, tak lupa ia mengkonsumsi pil yang ia beli dari sistem. Sekarang ia berada di ranah pejuang perak tier 3. Yi, apa kamu mempunyai sesuatu teknik yang bisa mengubah wajahku? Aku tak ingin seseorang mengetahui kalau aku masih hidup, ujar Kai. Ding. Topeng 1000 wajah. Harga, 1000 poin sistem. Baiklah aku beli. Ding. Tuan membeli topeng 1000 wajah harga 1000 poin. Sudah saatnya aku keluar dari jurang ini. Gumam Kai pelan. Yi, apakah aku bisa menukar poin sistem menjadi koin emas? Bisa Tuan, 1 poin sistem dapat ditukar menjadi 100 emas. Tukar 100 poin sistem menjadi koin emas. Ding. Tuan menukar 100 poin sistem mendapatkan 10.000 koin emas. Yi. Tampilkan status. Status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang perak tier 3, 156/10.018. Job. Skill, teknik pedang langit, 100%. Langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Budidaya pelahap bintang, bumi 1/99. Senjata pedang merah darah. Poin sistem, 35.000. Poin keterampilan, 6.000. Kekayaan, 10.000 koin emas. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Jurang ini sangat dalam, langkah angin saja tidak akan cukup. Jika Tuan ingin keluar dari jurang ini, sistem menyarankan Tuan untuk membeli skill teleportasi. Baiklah, beli dan pelajari hingga sempurna. Tuan membeli skill teleportasi, harga 15.000 poin sistem. Tuan mempelajari skill teleportasi hingga tingkat penguasaan 100% menghabiskan 2.000 poin keterampilan. Setelah memahami skill teleportasi dengan sempurna, tubuh Kai perlahan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari dasar jurang. Di tengah hutan racun di Kekaisaran Rubah Perak, seorang pemuda tiba-tiba muncul di kedalaman hutan. Pemuda itu tidak lain adalah Ling Sukai yang telah selesai menggunakan skill teleportasi. Kai berjalan ke arah utara karena arah menuju ke kota terdekat yang ada di dalam peta sistemnya. Selang 10 menit berlalu Kai akhirnya keluar dari hutan racun. Jauh mata memandang,
Terlihat sebuah tembok raksasa dengan tinggi kurang lebih sekitar 20 meter mengitari sebuah kota di depan. Menatap jauh, terlihat banyak sekali orang yang sedang mengantri untuk memasuki kota. Kai mengikuti mereka dan ikut mengantri. "Permisi Tuan, saya seorang pendekar pengembara, kalau boleh saya tahu ini di mana?" "Oh, kota di depan Tuan ini bernama Kota Mawar," jawab pemuda itu. Kai mengangguk paham. Kota Mawar adalah kota di benua selatan dipimpin oleh seorang wali kota bernama Cutian. Kultivasi wali kota itu berada di tahap pendekar raja. Di kota kecil seperti Kota Mawar, seseorang yang telah memasuki ranah pendekar raja merupakan sosok hebat yang keberadaannya harus diakui. Kini saat giliran Kai akan memasuki kota, seorang penjaga gerbang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Mana kartu identitasmu?" tanya penjaga satu yang bertubuh kekar. "Maaf, saya adalah pendekar pengembara. Saat di perjalanan, saya kehilangan kartu identitas," kata Kai menjelaskan. "Kalau begitu bayar 5 koin emas untuk masuk," ucap penjaga dua. Setelah membayar 5 koin emas, Kai langsung masuk ke dalam kota dan mencari penginapan untuk ditinggali. Selang 30 menit mencari penginapan, Kai berhenti di sebuah rumah besar bertuliskan Penginapan Mawar Biru. Tanpa basa-basi, Kai langsung memasuki penginapan itu. Di sebuah meja resepsionis terlihat seorang gadis cantik seumuran Kai berdiri di sana sambil menerima tamu. Kai menghampiri gadis itu. "Permisi Nona, berapa biaya untuk menginap di sini selama 1 minggu?" tanya Kai kepada gadis tersebut. "Untuk biaya menginap selama 1 minggu, Tuan cukup membayar 1 koin emas, dan untuk makan Tuan perlu membayar 70 koin perak," jawab gadis tersebut sambil tersenyum. Kai mengambil 2 koin emas dari sakunya kemudian memberikannya kepada gadis itu. "Tuan, ini kembaliannya," ucap gadis itu sambil memberikan uang 30 perak kepada Kai. "Kembaliannya ambil saja," balas Kai sambil tersenyum lembut. "Tetapi Tuan," belum sempat menyelesaikan perkataannya, Kai sudah terlebih dulu naik ke lantai 2 untuk merebahkan tubuhnya di kamar. Untuk tingkatan mata uang, 1 koin perak sama dengan 100 koin perunggu. 1 koin emas sama dengan 100 koin perak 5. 1 batu roh sama dengan 10.000 koin emas. 1 batu raja sama dengan 10.000 batu roh. 1 batu mistis sama dengan 10.000 batu raja. 1 batu dewa sama dengan 1 juta batu mistis. Ketika sampai di kamar, Kai mengambil sebuah pil berwarna emas kemudian menelannya. Selang 10 menit, mata Kai terbuka dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Sungguh sulit untuk menaikkan tingkat tubuh N5 Aga," keluh Kai yang telah mencoba berbagai cara untuk menaikkan kualitas tubuh naganya. "Jika Tuan ingin meningkatkan kualitas tubuh Tuan, sistem sarankan Tuan pergi ke hutan racun. Di sana terdapat kolam petir, sangat cocok untuk meningkatkan kualitas tubuh Tuan." "Kolam petir, berapakah jaraknya dari sini?" "Kolam petir berjarak 20 km dari sini, terdapat di bagian dalam hutan dan dijaga oleh binatang spiritual." Kai yang mendengarkan penjelasan sistem langsung bersemangat ketika mendengar ada binatang spiritual di sana. Binatang spiritual sama kuatnya dengan pendekar emas ketika sudah dewasa. Esokan paginya, Kai telah bersiap-siap untuk berangkat ke kolam petir. Kai kemudian turun ke bawah untuk sarapan. Ketika hidangannya sampai, Kai memakan sarapannya dengan lahap karena beberapa hari ini Kai belum makan apapun. Selesai sarapan, Kai segera pergi ke hutan racun. Sesampainya di sana, Kai bertemu beberapa binatang buas tingkat tinggi, tapi Kai dengan mudah membunuhnya. Butuh waktu yang cukup lama untuk Kai sampai di hutan itu. Kai mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari keberadaan kolam petir. Tak butuh waktu lama Kai akhirnya menemukan kolam petir yang dimaksud sistemnya.
Di tepi kolam itu terdapat sebuah binatang penjaga berupa ular piton dengan besar sekitar 5 meter dan panjangnya sekitar 30 meter. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya ular tersebut? Kai berencana untuk menyerang ular piton secara diam-diam, mengendap-endap di semak-semak. Kai mencoba menghilangkan aura keberadaannya. Sayangnya ular piton yang merasakan kehadiran Kai pun berbalik dan menyerang Kai dengan ekornya. Kai yang tidak siap pun terkena serangan ular tepat di bagian perutnya. Bang! Terpental mundur sejauh 15 meter hingga menabrak sebuah pohon raksasa. Kai memuntahkan seteguk darah. Kai mengambil pil berwarna hijau dan langsung menelannya. Tak sampai semenit luka yang Kai alami telah sembuh. Saatnya serius. Kai mengeluarkan sebuah pedang berwarna merah. Kemudian melesat dengan cepat menuju ular piton. Teknik pedang pemusnah, Palm Sword Illusion. Muncul bayangan pedang raksasa di belakang Kai dan dengan cepat menebas ular piton di depannya. Ular piton itu berniat menghindari serangan yang Kai keluarkan, tapi Kai dengan sigap mengeluarkan teknik keduanya. Teknik pedang langit, tusukan pedang. Melompat di udara. Siluet Kai berputar-putar sambil memunculkan beberapa tusukan pedang yang mengarah ke mata dan leher ular piton. Tak berhenti sampai di situ, Kai kemudian mengeluarkan tekniknya yang lain. Teknik pedang pemusnah, Kill. Ledakan. Dihantam oleh sebuah energi pedang, tubuh ular piton langsung terkoyak. Saat Kai memeriksa mayat ular piton, terlihat sebuah benda berbentuk bola hijau mengkilap. Bola jiwa. Dari ingatan pemilik tubuh sebelumnya, bola ini dinamakan bola jiwa, dapat membantu seseorang yang mengolah teknik jiwa, dapat juga membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Kai memasukkan bola jiwa ke dalam inventory, lalu duduk bersila sambil menelan pil pengembali ki. Tak kusangka teknik pedang pemusnah menghabiskan banyak sekali ki di dalam diriku. Bab 5. Mengupgrade sistem. Ding. Selamat Tuan berhasil membunuh binatang spiritual mendapatkan 10.000 poin sistem dan 20.000 poin pengalaman. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk memulihkan ki-nya sebanyak 35%. Yi, apakah kamu memiliki sebuah teknik yang bisa memulihkan ki-ku dengan cepat? Ada Tuan, teknik tersebut bernama teknik pernafasan. Harga 50.000 poin sistem. Jelaskan. Teknik pernafasan, sebuah teknik tingkat kuno yang diciptakan oleh seorang kultivator ranah half god, tapi karena sang pencipta gugur, teknik tersebut hilang dari dunia kultivator. Ding. Setelah Tuan menguasai teknik tersebut, pasokan ki Tuan akan terus terisi selama Tian masih bernafas. Setelah selesai mendengarkan penjelasan sistem, Kai langsung bersemangat. Tanpa perlu basa-basi lagi Kai langsung membeli teknik tersebut. Seketika seluruh ki yang berada di tubuh Kai hampir terisi penuh. Sungguh teknik yang hebat. Setelah ki di dalam tubuhnya terisi penuh, Kai berjalan ke arah kolam petir untuk menempa tubuh naganya. Kai membuka baju dan pakaian yang menutupi tubuhnya dan langsung masuk ke dalam kolam petir. Belum sampai semenit berendam Kai langsung mendapat terobosan ke ranah pejuang perak tier 4. Setelah selesai menerobos Kai melanjutkan berendam di kolam petir. Di benua selatan, tepatnya Kekaisaran Rubah Perak. Seorang raja duduk di atas singgasana, yah raja itu adalah ayah Kai, Ling Yanchen. Di depannya kini terdapat seorang pemuda yang cukup tampan berumur 20 tahunan. Pemuda itu bernama Ling Hao, orang yang telah membunuh Kai sebelumnya. Haoer, apakah kamu telah menerobos ranah pejuang perak tier 7? Tanya Ling Yanchen dengan ekspresi terkejut. Iya ayah, aku telah menerobos kemarin malam. Jawab Ling Hao dengan bangga. Bagus, bagus, itu baru anakku. Ucap Ling Yanchen tertawa senang. Ini juga berkat sumber daya milik sampah itu ayah. Setelah aku membunuhnya, sumber daya miliknya sekarang telah menjadi milikku. Haha. Tak usah kau menyebut sampah itu di hadapanku Haoer, aku jadi ingin muntah mendengarnya. Haoer,
Jangan lupa 2 bulan lagi akan diadakan seleksi pemilihan murid Sekte Seribu Pedang yang berada di benua tengah. Ujar Ling Yanchen mengingatkan. Aku akan berlatih lebih giat ayah, agar nanti aku bisa diterima sebagai murid Sekte Seribu Pedang. Untuk tingkatan murid sekte di dunia kultivator dibagi menjadi murid luar, murid dalam, murid inti, murid elit. Percakapan ayah dan anak itu berlangsung cukup lama hingga Ling Hao memutuskan untuk melanjutkan latihannya. Sebulan kemudian di hutan racun bagian dalam, Ling Sukai yang telah berendam di kolam petir telah selesai menyerap seluruh aura di sana hingga tak bersisa. Selama berendam di sana tubuh naga telah berhasil ditempa hingga meningkat sebanyak 3%. Perlahan Kai membuka matanya. Hiat, duar, boom, boom. Ledakan terjadi berulang kali. Ding. Selamat Tuan telah berhasil menerobos ke ranah pejuang emas tier 5. Selamat Tuan telah berhasil menerobos ke ranah pejuang emas tier 6. Selamat Tuan telah berhasil menerobos. Selamat Tuan telah berhasil. Selamat. Rentetan pemberitahuan sistem menggema di pikiran Kai. Sekarang Kai telah berada pada tingkat pendekar emas tier 9. Terlihat sekarang tubuh Kai lebih kekar, fitur wajahnya juga semakin tampan dengan kulit putih sehalus giok. Itu semua karena Kai telah menyerap energi kolam petir serta menempa tubuh naganya. Setelah 1 bulan berendam di kolam petir tubuhku sekarang lebih kuat. Aku yakin jika aku berhadapan langsung dengan pendekar raja menengah aku dapat mengalahkannya dengan mudah. Sedangkan untuk pendekar raja tingkat tinggi aku perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkannya. Ucap Kai sambil menstabilkan fondasinya. Tampilkan status. Status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pejuang emas tier 9, 200/100.000. Job. Skill, teknik pedang langit, 100%, langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Budidaya, pelahap bintang, bumi 1/99. Teknik pernafasan, kuno. Senjata, pedang merah darah. Tubuh dewa kematian, 1%. Tubuh naga, 3%. Tubuh elemen. Tubuh roh. Poin sistem, 35.000. Poin keterampilan, 7.000. Kekayaan, 4.567.998. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Buka seluruh kotak perunggu yang kudapat. Ding membuka 4 kotak perunggu kecil, 3 kotak perunggu sedang, 1 kotak perunggu besar. Ding. Tuan mendapatkan. Kitab 1000 obat. Kitab Arai dasar. Zirah naga kuno. Pedang Thunderbird ilahi. Darah Phoenix. Darah Dewa Naga. Darah Macan Putih. 500.000 poin sistem. Setelah membuka seluruh kotak perunggunya, Kai melompat-lompat seperti anak kecil. 1. Haha. Aku kaya. Haha. Kai yang masih melompat-lompat tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh sebuah binatang roh dari balik semak. Singa yang sedari tadi mengawasi Kai mengambil inisiatif untuk menyerang Kai terlebih dahulu. Mengendurkan kewaspadaannya, Kai tidak siap menerima serangan dari singa tersebut. Kreh. Sebuah bekas cakar tepat mengenai dada Kai, membuatnya terpental sejauh 10 langkah ke belakang. Nafasnya terengah-engah dengan darah segar terus menetes dari bagian dada. 3 tulang rusuk patah, serta beberapa organ dalamnya terluka. Untung kau memiliki tubuh naga yang mempunyai fungsi penyembuhan otomatis. Beberapa waktu kemudian, terlihat bekas serangan dari singa api mulai sembuh. Sialan beraninya menyerangku ketika tidak siap. Umpat Kai kesal, kemudian mengambil pedang Thunderbird dari inventorinya. Teknik pedang langit, jiwa pedang. Melepas pedang ke udara, Kai mengambil sebilah pedang lagi dari inventori kemudian menyerang singa api dengan kedua pedangnya.
Jiwa Kai dengan pedang telah terhubung, di udara lepas. Pedang Thunderbird dengan kecepatan yang sangat cepat menyerang tubuh singa api yang memiliki ukuran sekitar 7 meter. Di tangan kanannya, Kai menggenggam erat pedang merah darah. Selanjutnya Kai memasang kuda-kuda dan mulai mengeluarkan sebuah teknik untuk mengakhiri nyawa singa api. Teknik pedang pemusnah, kill. Singa api melihat sayatan cepat diikuti oleh ledakan yang cukup besar tidak dapat menghindar dan tewas terkapar di atas tanah. Ledakan. Ha, ha, ha. Aku seharusnya lebih waspada. Jika yang muncul adalah binatang iblis atau lebih tinggi aku pasti akan mati. Gumam Kai menyesal telah menurunkan kewaspadaannya. Ini juga menjadi pelajaran untuk Kai agar selalu waspada dimanapun dia berada. Ding. Selamat Tuan berhasil membunuh binatang roh, mendapatkan 50.000 poin sistem, mendapatkan 100.000 poin pengalaman. Wus. Boom. Seketika aura emas yang berada di tubuh Kai berubah menjadi aura merah keemasan. Tiba-tiba aku menerobos ke ranah pendekar raja. Ukiran senyum lega terlihat di wajah tampan Kai, mengambil 2 kitab dari sakunya lalu mulai mempelajari. Yi, pelajari kitab ini. Mempelajari kitab 1000 obat, menggunakan 500 poin keterampilan. Mempelajari kitab arai dasar menggunakan 500 poin keterampilan. Selamat Tuan telah mempelajari kitab 1000 obat, mendapat job alkemis tingkat dasar. Selamat Tuan telah mempelajari kitab arai dasar, mendapatkan job master arai tingkat dasar. Tuan memiliki cukup poin untuk mengupgrade sistem ke versi berikutnya. Apakah Tuan bersedia? YN. Aku bisa sekuat ini karena Muyi. Tentu saja aku bersedia. Mengangkat jari telunjuk, Kai menekan tombol Y di layar hologram biru. Ding. Tuan mengupgrade sistem ke versi selanjutnya, menggunakan 300.000 poin sistem. Proses peningkatan memerlukan waktu 1 bulan, harap Tuan menunggu. Apa kenapa lama sekali? Menghela nafas Kai meninggalkan hutan racun dan kembali ke kota Mawar. Bab 6. Sistem mendapatkan tubuh. Setelah sampai di kota, Kai langsung mencari rumah makan sambil mencari informasi di Kekaisaran Selatan. Setelah mencari selama 10 menit akhirnya Kai menemukan sebuah bangunan 4 lantai bertuliskan rumah makan bunga teratai salju. Kai memasuki rumah makan tersebut, di meja penerima tamu terdapat pria paruh baya dengan penampilan acak-acakan. Not, sebut saja rendah 1-3, menengah 4-6, tinggi 7-9. Permisi Paman, bisa Paman jelaskan untuk lantai 1, 2, 3 serta lantai 4? Tanya Kai. Apakah Tuan muda baru pertama kali memasuki rumah makan kami? Benar Paman, aku baru saja sampai di kota ini sebulan yang lalu. Untuk lantai pertama dan kedua dimasuki oleh masyarakat biasa, sedangkan lantai 3 dan lantai 4 hanya orang yang telah berkultivasi hingga ranah pendekar perak ke atas. Kai mengangguk paham. Kemudian ia naik ke lantai 4 setelah membayar biaya 15 koin emas. Berbeda dengan lantai 1 dan 2. Lantai 4 terdapat lebih sedikit orang, karena rata-rata masyarakat kota hanya berada di ranah pembentukan kor, dan para bangsawan jarang ke rumah makan. Hanya beberapa saja. Setelah makanan telah sampai, Kai langsung memakan makanan dengan lahap sambil memasang indera pendengarannya untuk mencari informasi. Ketika sedang asik makan, Kai mendengar 2 orang di pojok ruangan sedang membicarakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Apa kau tahu 1 bulan lagi akan ada perekrutan murid dari Sekte 1000 Pedang? Ucap pria gemuk sambil mengunyah ayam panggang yang di tangannya. Iya, aku juga mengetahuinya, tapi kita bisa apa? Sekte 1000 Pedang hanya merekrut jenius saja, walau kita sudah berada di tingkat pejuang perak tier 7, tapi di luar sana masih ada yang lebih kuat dari kita yang ingin direkrut oleh sekte mereka. Jawab teman pria gemuk itu. Kai yang tengah mendengar pembicaraan kedua pria itu hanya tersenyum sinis. Setelah keluar dari rumah makan teratai salju, Kai kemudian bergumam pelan.
Teknik pedang pemusnah, Shadow Sword. Sebuah bayangan pedang hitam mulai terbentuk dari kumpulan Ki dan melesat menuju rumah makan. Tiba-tiba dua orang yang tadi mengejek Kai, kedua lengan pemuda itu terkena sayatan pedang yang cukup dalam. Teriakan nyaring terdengar di seluruh lantai 4, membuat semua orang di sana terkejut dan ada juga yang sedikit takut. Mendengar teriakan nyaring di lantai 4, manajer rumah makan langsung bergegas naik ke sana. Melihat dua orang pemuda dengan bekas luka sayatan pedang, manajer itu tertegun. Ia adalah seorang pakar pendekar raja. Tapi ia tak dapat mendeteksi serangan yang melukai kedua pemuda tersebut. Manajer rumah makan menduga bahwa orang yang melancarkan serangan setidaknya pakar ranah pendekar Raja Puncak, atau bahkan pendekar kaisar. Di kota Mawar, hanya sedikit orang yang berhasil menembus ranah pendekar raja. Salah satunya adalah manajer rumah makan ini. Sebaiknya aku tidak menyinggung orang yang melukai kedua pemuda ini. Gumam manajer itu pelan. Setelah menelan pil penyembuh, perlahan luka yang dialami kedua pemuda mulai sembuh. Sementara itu, Kai berjalan kembali ke dalam penginapan. Sesampainya di penginapan, Kai tak langsung tidur. Ia mengambil posisi bersila kemudian, ia menggunakan teknik pelahap bintang. Tak lupa pula Kai memasang sebuah formasi arai agar saat terjadi penerobosan tidak terjadi keributan. Skip kultivasinya. Sebulan kemudian Kai perlahan membuka matanya. Aura yang terpancar dari tubuh Kai sekarang lebih kental berwarna merah keemasan. Wus, boom. Kedua mata Kai perlahan terbuka menampilkan dua bola mata yang terlihat indah berwarna hitam. Kudengar seminggu yang lalu, putra mahkota kekaisaran rubah perak telah mencapai ranah pejuang emas tier 2. Ia yang mulia kaisar sungguh diberkati memiliki anak yang super jenius. Di usia yang masih sangat muda putra mahkota telah mencapai ranah pejuang emas. Kau benar sekali saudara, untung saja pangeran ketiga telah mati di jurang kegelapan. Sudah berusia 17 tahun masih di ranah pembentukan Ki sungguh sampah. Ejek pria gemuk itu sambil memasang ekspresi yang menjengkelkan. Hahaha, sudahlah dia kan sudah mati tak perlu dibahas lagi. Setelah berkultivasi selama sebulan penuh, aku telah menerobos sebanyak 5 tingkatan sekarang aku berada di tingkat pendekar raja tier 6. Ucap Kai sambil menstabilkan fondasi kultivasinya. Kira-kira kapan sistem akan selesai di-upgrade ya? Tak berselang lama setelah itu terdengar pemberitahuan di kepala Kai. Ding, sistem berhasil ditingkatkan menjadi versi 1.2, mendapatkan 500.000 poin sistem. Kurung siku tutup. Fitur baru terbuka, memulai pembentukan tubuh. Tak berselang lama setelah pemberitahuan berlangsung, muncul sebuah gadis kecil di udara. Gadis itu terlihat berumur 9 tahun, rambut hitam terurai panjang dengan dua bola mata hitam bundar membuat gadis itu terlihat sangat imut. Siapa loli kecil ini? Raut wajah bingung terukir di wajahnya. Tuan, kenapa Anda melamun? Ujar gadis itu memecah lamunan Kai. Tuan, jadi kau itu Yi. Sontak Kai terkejut ketika melihat gadis itu memanggilnya Tuan. Iya Tuan, karena Tuan telah mengupgrade sistem ke versi 1.2, Yi sekarang telah memiliki tubuh. Ucap Yi tersenyum manis yang membuatnya semakin terlihat imut. Melihat Yi tersenyum kepadanya membuat perasaan bergetar di hatinya. Tuan, apakah Tuan seorang lolicon? Tanya Yi dengan wajah polosnya. Mendengar perkataan Yi, Kai langsung tersenyum canggung. Kemudian ia kembali menatap Yi dan bertanya. Yi, fitur apa saja yang aku dapat ketika meningkatkan sistem ke versi 1.2? Di toko sistem sekarang menyediakan berbagai senjata dan teknik tingkat kuno Tuan. Mendengar hal itu, Kai kemudian membuka toko sistem dengan semangat. Setelah membuka toko sistem Kai melihat berbagai senjata dan teknik tingkat kuno. Tapi setelah melihat harganya, Kai tersenyum masam.
Teknik tingkat kuno yang termurah saja mencapai 1 juta poin sistem, aku yang sekarang ini masih terlalu miskin. Yi, tolong tampilkan statusku. Status. Nama, Ling Sukai umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kultivasi, pendekar raja tier 6 31/1 juta plus. Job, alkemis dasar. Master Arai, dasar. Skill, teknik pedang langit 100%. Langkah angin 100%. Teknik pedang pemusnah 100%. Budidaya, teknik bintang, bumi 1/99. Teknik pernafasan kuno. Senjata, pedang merah darah langit. Pedang Thunderbird ilahi. Zirah naga kuno. Poin sistem, 756.000. Poin keterampilan, 100.000. Kekayaan, 37.570.000. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory 1. Lebih besar dari sistem versi 1.2. Tuan, Yi lapar. Ayo kita beli makanan sekarang. Keluh Yi sambil bertingkah manja. Mengangguk, Kai pergi membersihkan tubuhnya dan mengajak Yi keluar mencari makan. Kedua tangan Kai dan Yi saling bergandengan. Bab 7. Sekali tebasan nyawa melayang. Kota Mawar. Di rumah makan teratai salju, tepatnya di lantai 4, terlihat seorang pemuda dan gadis kecil sedang menyantap berbagai macam hidangan dengan lahap. Tuan, makanan di sini sungguh enak, apakah Yi bisa memesan makanan lagi? Tanya Yi dengan mulutnya yang penuh dengan makanan. Bukankah kamu sudah makan terlalu banyak? Apakah kamu tidak takut menjadi gendut? Jawab Kai. Tetapi perut Yi masih lapar tuan. Ucap Yi dengan ekspresi memelas. Kai hanya menghela nafas melihat jawaban Yi. Kemudian ia memesan makanan lagi yang cukup banyak. Ye, terima kasih tuan, kata Yi, kemudian mendekati Kai dan mencium pipinya. Wah, gua dicium loli hehehe. Batin Kai kegirangan. Tak lama kemudian pelayan membawa makanan yang Kai pesan. Terlihat air liur menetes dari mulut Yi yang dari tadi masih merasa lapar. Tak berselang lama setelah itu. Siapa saja yang di lantai 4, silakan keluar. Tempat ini sudah aku pesan bersama saudara Han. Ucap seorang pemuda berumur 18 tahun dengan nada sombong. Para orang yang mendengar suara itu langsung beranjak pergi, sebab mereka mengenali suara tersebut. Orang tersebut tak lain adalah Wang Lin, putra wali kota. Menatap ke pojok ruangan terlihat seorang pemuda seusianya masih memakan makanan dengan lahap bersama dengan seorang gadis kecil. Wang Lin mengerutkan kening melihat Yi dan Kai masih makan dengan santainya. Merasa kedua orang itu tidak menanggapi peringatannya, ia mendekati kedua orang tersebut. Hei dua idiot, apa kalian berdua tuli? Tanya Wang Lin dengan sombongnya. Kai yang mendapat pertanyaan dari Wang Lin hanya diam saja dan meneruskan makannya. Sialan, beraninya kalian mengacuhkanku, teriak Wang Lin yang penuh emosi. Wang Lin mengepalkan tangan, lalu memfokuskan ki di tangan kanannya dengan cepat bersiap memukul kepala Kai yang tengah duduk di meja makan. Melihat sebuah serangan selambat siput mengarah kepadanya, Kai menghela nafas panjang, mengangkat tangan kanannya. Kai menjentikkan kedua ujung jari dan terjadi hembusan angin yang membuat Wang Lin terpental mundur. Semua orang menghentikan langkahnya melihat Wang Lin dipukul mundur oleh seorang pemuda seusianya. Pasalnya Wang Lin merupakan jenius kota Mawar, di usia yang masih terbilang sangat muda ia telah mencapai ranah pejuang perunggu puncak. Wang Lin terpental sejauh 7 meter ke belakang hingga menabrak tembok bangunan, tak sadarkan diri. Kai pada saat itu hanya mengeluarkan 1% dari kekuatan aslinya. Melihat banyak orang sedang menatapnya, Kai memutuskan keluar dari rumah makan, tapi ketika sampai di depan pintu keluar ia dihentikan oleh orang yang disebut Wang Lin sebagai saudara Han. Aku tidak ingin membuat masalah ini semakin panjang,
Singkirkan tanganmu atau aku akan membuatmu sepertinya. Apa kau mengira aku takut padamu? Ejek pemuda yang dipanggil Saudara Han. Oh, hanya seorang pejuang perak puncak berani bersikap sombong. Balas Kai mengejek pemuda hitam di depannya. Han yang mendengar ejekan keluar dari mulut Kai tidak bisa menahan marahnya lagi. Kemudian La mengeluarkan pedang dan bersiap untuk menyerang Kai. Saat Saudara Han hendak berlari menyerang Kai, sebuah suara tajam terdengar dari ruangan manajer. Siapa yang berani bertarung di dalam rumah makanku? Ucap manajer rumah makan sambil mengeluarkan aura pendekar raja. Semua orang di dalam lantai 4 tertekan kecuali Kai dan gadis kecil yang di sampingnya. Manajer rumah makan yang melihat Kai dan gadis kecil itu tidak tertekan oleh auranya sedikit terkejut. Dia adalah seorang pendekar raja menengah. Melihat Kai dan Yi yang masih bisa berdiri tenang, mulai muncul rasa curiga di matanya. Manajer itu kemudian melihat ke samping kanan dan melihat seorang pemuda tergeletak pingsan. La cukup terkejut melihat pemuda yang tergeletak di sana. Kemudian manajer toko itu mendekati Kai dan Han. Siapa yang menyerang putra wali kota hingga tak sadarkan diri? Teriak manajer membuat seluruh rumah makan bergetar. Itu aku, terus kenapa jika aku menyerangnya? Jawab Kai dengan acuh tak acuh. Ho, apakah kamu tidak takut berhadapan dengan wali kota setelah melukai anaknya? Ancam manajer itu. Hanya seorang pendekar raja berani mengancam tuan. Jawab Yi sambil masih asik memakan makanan di meja makan. Mendapat jawaban dari Yi, semua orang terkejut, bahkan manajer toko itu juga terkejut. Semua orang mengira-ngira seberapa kuat pemuda yang di depannya itu. Tapi tak lama kemudian Han yang dari tadi diam kemudian berbicara. Kau hanya menggertak untuk bisa keluar dari sini kan? Ucap Han dengan nada mengejek. Semua orang juga mengangguk setuju mendengar jawaban dari Han. Bagaimana bisa seorang pemuda berani memprovokasi seorang kultivator yang telah mencapai ranah pendekar raja? Lebih baik kau potong tanganmu, maka aku akan membiarkan kamu pergi dari sini. Ucap manajer rumah makan. Hahaha, kau ingin tuan muda ini memotong tangannya? Jangan mimpi. Kai kemudian mengeluarkan aura pendekar raja. Ditambah dengan tubuh naga miliknya, sebuah raungan keras menggema di seluruh rumah makan. Seketika semua orang bersujud tak kuasa menahan aura penekanan yang Kai keluarkan, tak terkecuali manajer rumah makan dan Han. Keringat dingin membasahi punggung manajer, mengingat kembali perkataan yang ia ucapkan tadi. Sekujur tubuhnya gemetar takut. Ia mengangkat wajahnya menatap Kai, mulutnya terbuka hendak berkata, ampuni aku tua. Tak sempat menyelesaikan ucapannya, kepala manajer itu terlepas dari tubuhnya. Reaksi Saudara Han tak berbeda jauh dari manajer rumah makan. Bagian bawah tubuhnya telah basah, keringat dingin membanjiri punggungnya, melihat Kai yang berjalan ke arahnya setelah membunuh manajer. Ia terjatuh dan mulai merangkak mundur. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah... Selas. Sebuah kepala mulai mengelinding di lantai. Kai memegang erat tangan Yi dan menghilang dari rumah makan. Sesampainya di penginapan, Kai tidak langsung tidur. La membeli beberapa herbal yang ada di toko sistemnya. Ia berniat membuat pil spiritual tingkat rendah dulu, karena job alkemisnya masih di tingkat dasar. Setelah membuat pil semalaman, Kai telah berhasil membuat pil langit tingkat tinggi, yaitu pil penambah ki. Ding! Selamat! Tuan telah berhasil membuat pil langit kelas atas. Job alkemis Tuan telah meningkat menjadi alkemis master. Selamat, telah berhasil menjadi alkemis tingkat master. Mendapatkan kitab Raja Obat, mendapatkan 200.000 poin sistem. Bagaimana reaksi para alkemis di seluruh dunia kultivator, jika mengetahui Kai berhasil menjadi alkemis master dalam waktu 1 malam? Di alam dewa sekalipun untuk menjadi alkemis master dalam 1 malam merupakan suatu hal yang mustahil, bahkan untuk jenius sekalipun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi alkemis dari tingkat dasar menuju tingkat master.
Untuk tingkatan alkemis dibagi menjadi alkemis tingkat dasar, alkemis tingkat menengah, alkemis tingkat tinggi, alkemis tingkat master, alkemis tingkat grandmaster, alkemis tingkat raja, alkemis surgawi, alkemis kuno. Esoknya kabar tentang seorang pemuda membunuh manajer rumah makan teratai salju mulai tersebar di seluruh kota Mawar. Bahkan wali kota yang mendengarnya sangat terkejut. Esok paginya Kai yang telah terbangun dari tidurnya langsung membersihkan diri kemudian mengajak Yi untuk mendatangi toko obat yang ada di kota Mawar untuk memulai bisnis. Di inventorinya kini terdapat puluhan ribu pil spiritual, ribuan pil kelas bumi, dan ribuan pil kelas langit. Tak lama setelah meninggalkan penginapan Kai menemukan sebuah bangunan besar bertuliskan Paviliun Roda Emas. Tak perlu pikir panjang Kai memasuki paviliun tersebut. Bab 8. Bisnis. Setelah memasuki paviliun roda emas, Kai disambut oleh seorang gadis muda yang memiliki paras cantik. Selamat datang di paviliun roda emas, apakah Tuan memerlukan sesuatu? Ucap gadis itu tersenyum ramah. Oh, tolong panggilkan manajermu, aku ingin membicarakan sesuatu dengannya. Gadis itu terdiam cukup lama kemudian beranjak ke lantai atas untuk memberitahu manajernya. Sekitar 10 menit berlalu akhirnya gadis itu turun dan memberitahu Kai bahwa manajer menunggunya di lantai 3. Kai kemudian naik di lantai 3 dan hanya menemukan satu buah ruangan saja, tanpa perlu pikir panjang Kai memasuki ruangan tersebut. Di dalam ruangan tersebut terlihat seorang kakek tua dengan janggut putih yang panjang menatap tajam ke arah Kai. Apakah senior merupakan manajer paviliun ini? Tanya Kai. Kakek itu hanya menganggukkan kepalanya. Langsung ke intinya saja, aku ingin memulai bisnis dengan paviliun roda emas. Berbisnis dengan paviliun kami. Apa yang kamu miliki? Kai mengambil 1000 pil spiritual kelas atas dan menyerahkan itu semua ke manajer paviliun ini. Sebenarnya paviliun kami tidak terlalu membutuhkan pil spiritual ini. Oh, kalau begitu bagaimana dengan ini? Kai mengeluarkan 100 pil bumi kelas bawah dan menyerahkannya kepada manajer paviliun. Mata manajer tertuju pada ratusan pil bumi kelas rendah di tangan Kai. Menenangkan dirinya manajer tersenyum kemudian berkata, "Baiklah Tuan, paviliun kami setuju berbisnis dengan Anda." Baiklah senior, berapa harga untuk semua ini? Kai mengeluarkan kembali 100 pil bumi kelas menengah membuat manajer paviliun sekali lagi menjadi kaget. "Tuan muda jangan memanggilku senior, aku tidak pantas dipanggil senior oleh Tuan muda, panggil saja aku Suren." Untuk 100 pil spiritual, 100 pil bumi kelas rendah dan 100 pil bumi kelas menengah, total semua 4 juta koin emas. Jelas Suren. Baiklah kakek Ren, senang berbisnis denganmu. Ya Tuan muda, paviliun kami juga menantikan bisnis dengan Anda kembali. Tepat sebelum Kai hendak keluar, Kai berbalik kembali dan berkata, "Kakek Ren, apakah kau memiliki peta dunia kultivator yang lengkap?" Suren terdiam sebentar, kemudian menatap Kai dan menjawab, "Kalau peta lengkap dunia kultivator. Paviliun kami tidak memilikinya tapi mungkin paviliun pusat memilikinya." Kai mengangguk, alasan Kai berbisnis dengan paviliun roda emas adalah ingin mencari informasi sedetail mungkin dengan dunia kultivator. Walaupun La memiliki peta sistem itu hanya dapat mencangkup area yang pernah ia datangi. Selesai menjalin bisnis dengan paviliun roda emas, Kai langsung turun ke bawah. Di ruang tunggu paviliun roda emas terlihat gadis kecil yang sedang menunggu seseorang datang. Ketika gadis kecil itu menoleh ke arah kiri, ia melihat seorang pemuda dengan berbaju hitam legam berjalan mendekat ke arahnya. Yi tersenyum lebar dan segera berlari ke arah pemuda tampan itu. Akhirnya Tuan telah turun juga. Apa Tuan tahu Yi sangat lelah menunggu kedatangan Tuan? Ucap Yi, terlihat kedua pipinya mengembung seperti sebuah balon. Kai tertawa kecil melihat tingkah sistemnya, haha.
Maaf Yi, sebagai permintaan maaf, aku akan menuruti seluruh permintaanmu khusus hari ini saja. Benarkah? Yi yang tadinya murung sekarang terlihat senyuman di wajahnya. Selang 15 menit berlalu manajer toko itu turun mencari Zukai untuk membayar pil yang tadi. Ia jual. Setelah melihat ke samping kanan kiri ia melihat Zukai sedang tertawa bersama anak kecil di sampingnya. Kakek Ren kemudian mendekati Kai. Tuan muda ini bayaran untuk penjualan pil tadi. Ucap kakek Ren sambil menyerahkan sebuah cincin ruang kepada Kai. Karena tuan muda tidak memiliki sebuah cincin ruang jadi saya berinisiatif memberikan sebuah cincin ini kepada Anda. Setelah mengambil cincin yang diberikan oleh Suren, ia mengedarkan kesadaran spiritualnya ke cincin penyimpanan tersebut. Terlihat tumpukan emas sekitar 4 juta di dalam cincin penyimpanan itu. Oh, kalau boleh tahu siapa nama tuan muda? Tanya kakek Ren yang dari tadi belum mengetahui nama pemuda yang menjual pil kepadanya. Zukai, itu saja namaku. Setelah memberitahu namanya Kai langsung meninggalkan paviliun roda emas bersama Yi. 2 hari lagi akan diadakan seleksi pemilihan murid dari Sekte Seribu Pedang. Yi, apakah aku harus mengikuti perekrutan sekte ini? Tanya Kai pada Yi yang sedang memakan lollipop yang baru ia beli dari toko sistem. Itu terserah tuan mau mengikuti seleksi Sekte Seribu Pedang atau tidak, tapi Yi menyarankan tuan untuk tidak mengikuti seleksi ini, cuma buang-buang waktu tuan saja. Jawab Yi yang masih memakan lollipop, benar juga. Aku sudah mempunyai sistem yang overpower di dunia ini jadi apa untungnya aku bergabung dengan Sekte Seribu Pedang. Batin Kai dalam hati. Baiklah sekarang aku harus fokus pada tujuanku saat ini. Oh iya tuan masih memiliki inti darah Phoenix dan inti darah Dewa Naga, serta inti darah Macan Putih. Apakah tuan mau menggabungkan ketiga darah itu di dalam tubuh tuan? Tanya Yi sambil mengingatkan Kai tentang ketiga darah yang didapatkan tuannya dari kotak perunggu dulu. Kai terkejut mendengar perkataan yang Yi ucapkan, bagaimana bisa ia lupa tentang 3 darah hebat yang ia dapatkan dari membuka hadiahnya. Mengangguk setuju Kai bertanya, Yi apa kamu tahu sebuah tempat yang aman untukku ketika menggabungkan ketiga inti dari darah binatang tersebut? Ada satu tempat yang sangat Yi rekomendasikan. Tuan tinggal berteleportasi 200 km ke arah selatan dari kota ini. Kai kemudian mencari tempat yang sangat sepi dan akan segera berteleportasi. Baiklah kalau begitu Yi, bisa kamu pegang tanganku, aku akan segera berteleportasi ke tempat tujuan kita. Ucap Kai mengingatkan Yi yang di sampingnya. Baik tuan, ucap Yi kemudian memegang tangan Kai. Setelah merasa Yi telah memegang tangannya Kai kemudian mengaktifkan skill teleportasinya. Setelah mengaktifkan skill teleportasinya perlahan tubuh Kai dan Yi menghilang dari tempat mereka berdiri tadi. Di 200 km sebelah selatan kota Mawar terlihat sebuah gua di tengah hutan, mulut gua tersebut sangat besar cukup untuk binatang buas raksasa memasukinya. Tepat di depan mulut gua, terdapat cahaya putih yang sangat terang, perlahan-lahan cahaya putih itu pudar dan terlihat tubuh Kai dan Yi muncul dari kehampaan. Setelah sampai di tempat tujuan Kai mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk mengecek keadaan gua yang berada tepat di depannya. Merasakan tidak ada bahaya yang mengancam di sekitar gua, Kai berjalan masuk ke dalam gua diikuti oleh Yi di belakangnya. Tak jauh di dalam gua terlihat sebuah batu besar, Kai segera melompat ke atas batu itu dan mulai duduk bersila. Bab 9. Menelan 3 inti darah dan titel Kaisar Bintang. Kekaisaran Rubah Perak. Di ruang tamu istana terlihat 2 orang pria paruh baya yang sedang berbincang-bincang dengan Ling Yanchen, Raja Kekaisaran Rubah Perak. Ling Yanchen bersikap sangat hormat kepada kedua pria paruh baya tersebut. Haha, saudara Chen tidak perlu terlalu hormat kepada kami, usia kita tidak beda jauh. Ucap pria paruh baya yang memiliki tahi lalat di dahinya. Benar saudara Chen,
Usia kita hanya terpaut 5 tahun, jadi jangan terlalu sopan kepada kami. Sahut pria paruh baya yang di sampingnya. Baiklah jika itu kemauan saudara Jian dan saudara Tang, balas Yan Chen. Dua pria paruh baya itu merupakan tetua murid dalam dari Sekte Seribu Pedang yang bertugas untuk merekrut pemuda berbakat di benua selatan. Dapat dilihat bahwa tingkat kultivasi kedua orang itu lebih tinggi satu tingkatan dari Yan Chen, yaitu berada pada tahap half saint. Tak berselang lama perbincangan yang terjadi, terdengar ketokan pintu dari luar ruangan. Tok, 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 ayah, ini aku, Ling Hao. Oh, Haoer, kau masuklah, balas Yan Chen. Setelah selesai mendapat izin dari ayahnya, Ling Hao kemudian memasuki ruangan tersebut. Ia cukup terkejut melihat tingkah ayahnya yang sangat hormat kepada dua pria paruh baya di depannya. Haoer, biar ku perkenalkan kedua tamu ini padamu. Perkenalkan, untuk orang yang duduk di samping ayah ini bernama Tang Ming, dan yang di sebelahnya itu bernama Jian Hu. Mereka berdua adalah tetua murid dalam dari Sekte Seribu Pedang yang akan bertugas merekrut pemuda jenius di benua selatan. Setelah mendengar bahwa penjelasan ayahnya, Ling Hao tersentak kaget kemudian membungkuk meminta maaf. Memaafkan aku tetua Tang dan tetua Jian, saya merasa malu tidak bisa mengenal kedua tetua murid dalam Sekte Seribu Pedang. Ucap Ling Hao, terlihat tangannya bergetar ketakutan. Haha, tidak apa anak muda, tak perlu merasa takut begitu, kami berdua adalah teman ayahmu. Melihat aura emas keluar dari tubuh Ling Hao membuat kedua tetua dari Sekte Seribu Pedang mengangguk puas. Oh, kau telah mencapai ranah pejuang emas tingkat menengah di usiamu yang terbilang cukup muda. Puji tetua Jian sambil menepuk-nepuk bahu Ling Hao. Benar sekali kata Jian Hu, bahkan di sekte kami, kamu bisa dibandingkan dengan jenius dari murid dalam. Sahut tetua Tang memuji Ling Hao. Saudara Chen, kamu sangat beruntung memiliki anak seperti Ling Hao, bisa aku jamin masa depannya pasti cerah. Haha, Anda terlalu memuji saudara Tang, balas Yan Chen disertai dengan suara tawa dari ketiga orang itu. Ling Hao mengungkapkan senyum senang karena pujian dari dua tetua dari Sekte Seribu Pedang. Apalagi ketika tetua Tang mengatakan bahwa ia sebanding dengan jenius murid dalam sekte. Ling Hao semakin merasa bahwa ia pasti akan terpilih saat seleksi pemilihan murid 2 hari ke depan. Kembali ke MC. Di dalam gua kini terlihat beberapa sarang laba-laba, yang berarti bahwa gua itu tidak pernah dimasuki orang selama beberapa dekade. Kupikir di sini cukup aman. Sebelum aku menyatukan ketiga inti darah, sebaiknya aku membuat arai agar saat dimana aku menerobos tidak membuat keributan di hutan. Setelah selesai berkata seperti itu, Kai langsung memasang arai pelindung. Karena job master arai-nya hanya berada pada tingkat dasar, Kai hanya mampu memasang arai pelindung tingkat rendah. Dengan arai ini sepertinya cukup untuk menahan sebuah serangan dari binatang buas tingkat tinggi. Supaya lebih aman lagi aku akan memasang arai ilusi juga. Ucap Kai sambil menggambar rune arai. Waktu berlangsung sekitar 3 jam, akhirnya Kai pun selesai memasang arai pelindung dan arai ilusi. Seketika ia mengambil posisi duduk dan mengambil 3 tetes darah yang memiliki aura penindasan yang luar biasa. Yi, tolong satukan ketiga tetes darah ini ke dalam tubuhku. Seketika Yi langsung berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tubuh Kai. Ding, Tuan akan melakukan penyatuan dengan ketiga inti darah binatang penguasa. Yi memperingatkan Tuan ketika proses penyatuan Tuan harus tetap dalam kondisi sadar. Jika Tuan pingsan maka tubuh Tuan akan langsung meledak. Ding, proses penyatuan darah akan segera dimulai. Memulai proses. 1%. RGGH. RGGH. Teriak Kai menahan rasa sakit, seakan seluruh pembuluh darah miliknya mendidih terbakar. Proses penyatuan darah itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari, ketika Kai akan kehilangan kesadarannya terdengar pemberitahuan sistem. Ding, selamat Tuan berhasil menyerap darah Phoenix,
darah Dewa Naga, darah Macan Putih, mendapatkan titel pewaris Kaisar Bintang. Selamat Tuan mendapatkan 10 juta poin sistem. Selamat Tuan telah menerobos ke ranah pendekar Raja Tier 7. Selamat Tuan berhasil menerobos ke ranah pendekar Raja Tier 8. Selamat, ding. Selamat Tuan telah menerobos ke ranah pendekar Kaisar, mendapatkan 1 buah box perak kecil. Hahaha, nafas Kai terengah-engah tak beraturan. La berdiri, kemudian memeriksa sekujur tubuhnya. Aku merasa tubuhku sekarang jauh lebih kuat, kesadaran spiritualku juga telah meningkat hingga mencapai 100 km jauhnya. Dan juga tubuh nagaku telah meningkat sebanyak 5%. Ucap Kai tersenyum puas setelah menyerap ketiga inti darah binatang penguasa. Topeng yang dulu Kai gunakan untuk merubah penampilannya, sekarang telah rusak karena ledakan yang terjadi ketika menerobos ke ranah pendekar Kaisar. Kini terlihat wajah asli Kai yang sangat tampan, matanya yang tajam serta rambut hitam panjangnya juga membuat Kai terlihat lebih ikemen. Yi, tampilkan statusku. Status, nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kaisar Bintang. Kultivasi, pendekar Kaisar Tier 1, 0/1 juta plus. Job, Alchemist Master. Master Arai, dasar. Skill, teknik pedang langit, 100%. Langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Budidaya, teknik pelahap bintang, bumi 1/99. Teknik pernafasan kuno. Senjata, pedang merah darah langit. Pedang Thunderbird ilahi. Zirah naga kuno. Poin sistem, 11.456.000. Poin keterampilan, 100.000. Kekayaan, 42.545.000. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari sistem versi 1.2. Yi, tolong jelaskan titel Kaisar Bintang yang kumiliki. Kaisar Bintang merupakan seorang kaisar yang dulunya memimpin sebuah kekaisaran yang dihuni oleh para binatang dari tingkat rendah sampai tingkat penguasaan hidup berdampingan di sana. Jika Tuan mengaktifkan titel ini, kultivasi Tuan akan meningkat sebanyak 1 ranah selama 4 jam. Baiklah, biar aku coba. Kai mengaktifkan titel Kaisar Bintangnya. Wus, seketika muncul tanda di dahi Zukai. Tanda tersebut terlihat seperti api putih yang menyala-nyala. Rambut Kai yang awalnya hitam kini berubah menjadi putih serta bola matanya kini juga telah berubah warna menjadi putih. Seketika aura miliknya melonjak, aura putih samar dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi. Pendekar Kaisar Tier 2, Pendekar Kaisar Tier 3, dan berhenti di tingkat Pendekar Suci. Bukankah titel ini terlalu luar biasa? Ucap Kai penuh kegirangan. Setelah selesai melihat kegunaan titel Kaisar Bintangnya, Kai sekarang telah menonaktifkan titelnya. Terlihat tanda di dahinya menghilang diikuti kembalinya warna rambut serta bola matanya kembali menjadi hitam. Setelah selesai berubah menjadi wujud semula, Kai menyembunyikan tingkat kultivasinya ke tingkat pejuang emas menengah. Kai kemudian membuka toko sistem dan mencari barang yang terlihat menarik. Setelah melihat-lihat selama 1 jam, Kai menemukan sebuah barang yang membuat dirinya tertarik. Dunia jiwa. Apa itu? Gumam Kai pelan. Dunia jiwa merupakan dunia buatan yang hampir mirip dengan dunia asli. Jika Tuan sudah memasuki ranah Raja Dao, memungkinkan Tuan membentuk dunia jiwa, tapi ada syarat tersendiri untuk menciptakan dunia jiwa. Setelah Kai mendengar penjelasan sistem, Kai langsung menjadi bersemangat, memutuskan untuk mengklik dunia jiwa yang berada di toko sistem. Bab 10. Kota Awan Hitam. Setelah menekan dunia jiwa, di depan Kai sekarang terdapat 3 pilihan dari tingkat fana hingga tingkat dewa. Dunia buatan tingkat fana. Dunia buatan yang bisa menampung orang sebanyak 5 juta jiwa,
berbentuk pulau dengan luas sekitar 109 km. Harga, 10 juta poin sistem. Dunia jiwa tingkat immortal. Dunia buatan yang bisa menampung orang sebanyak 50 juta jiwa. Berbentuk benua dengan luas 1021 km. Harga, 1 miliar poin sistem. Dunia jiwa tingkat dewa, dunia jiwa yang sangat luas bisa menampung orang sebanyak mungkin. Luas tak terbatas. Harga, 100 miliar poin sistem. Apa-apaan ini kenapa mahal sekali? Untuk tingkat fana saja hampir menghabiskan seluruh poinku, tapi jika aku membelinya aku mungkin bisa membentuk pasukan dengan kekuatan tak terbayangkan. Ucap Kai yang kesal melihat harga yang ditampilkan sistem. Lebih baik Tuan membelinya sekarang, apabila dalam keadaan mendesak Tuan bisa melarikan diri ke dalam dunia jiwa, bahkan ranah Holy Emperor tidak dapat mendeteksinya. Saran Yi yang baru saja keluar dari tubuh Kai. Aku rasa idemu tidak terlalu buruk Yi, baiklah aku akan membelinya. Jawab Kai kemudian mengklik tombol, beli, yang terdapat di depannya. Ding! Tuan telah membeli dunia jiwa tingkat fana, menghabiskan 10 juta poin sistem. Tuan telah dunia jiwa tingkat fana, sekarang Tuan bisa memasukkan benda hidup ke dalam dunia jiwa Tuan, maks 5 juta jiwa. Sekarang mari kita pergi ke tujuan selanjutnya. Ucap Kai sambil memegang tangan Yi untuk melakukan teleportasi. Kota awan hitam. Di sebelah timur kota awan hitam, tepatnya di sebuah padang rumput yang luas, terlihat Kai bersama Yi yang muncul tiba-tiba setelah cahaya putih menghilang. Menurut ingatan tubuh ini ada seorang wali kota dan anaknya yang juga sering menghinanya dulu. Yi, mari kita ke sana. Ucap Kai menunjuk tembok raksasa yang mengelilingi kota awan hitam. Baik Tuan. Kai berjalan ke arah kota awan hitam yang berjarak 2 km darinya. Setelah berjalan setengah jam Kai hampir sampai di gerbang kota. Yi yang lelah berjalan meminta Kai untuk menggendongnya. Kai yang melihat tingkah manja Yi hanya tersenyum tipis. Kemudian menggendong Yi di punggungnya. Yi yang digendong Kai di punggungnya, perlahan menutup matanya dan tertidur. Selang 10 menit Kai berjalan kaki, Kai akhirnya sampai di gerbang masuk kota. Setelah menyerahkan kartu identitas dan membayar 20 koin emas, Kai akhirnya diperbolehkan memasuki kota awan hitam. Terlihat suasana kota awan hitam yang sangat ramai, hal ini dikarenakan terdapat menara kultivasi di tengah kota yang dibangun 5 tahun lalu oleh Kaisar Yanchen. Dulunya wali kota kota awan hitam merupakan seorang kepala pasukan di Kekaisaran Rubah Perak. Karena jasanya dalam memenangkan peperangan dengan Kekaisaran Elang Api di benua barat, Raja memberikan posisi wali kota di kota awan hitam serta membuatkan menara kultivasi di sana. Hehe, target pertama rencana balas dendamku dimulai. Ucap Kai dalam hati, di sekitar tubuhnya muncul aura kematian yang pekat. Setelah 1 jam mondar-mandir mencari penginapan, Kai belum penginapan yang kosong karena banyaknya pendekar muda yang berdatangan memasuki kota awan hitam dengan tujuan memasuki menara kultivasi. Setelah mencari seharian Kai akhirnya menemukan sebuah bangunan bobrok bertuliskan penginapan bulan. Tanpa pikir lama Kai memasuki penginapan tersebut. Di dalam penginapan terlihat anak kecil sedang membersihkan lantai bangunan tersebut. Anak tersebut berusia sekitar 7-8 tahunan. Ketika anak kecil itu melihat Kai, ia tersenyum bahagia, karena sudah lama sekali tidak ada yang mau menginap di sana. Tuan, apakah Tuan mau menginap di sini? Tanya anak kecil itu kepada Kai. Berapa biaya untuk menginap di sini selama 1 minggu? Balas Kai. Untuk 1 minggu Tuan hanya perlu membayar 70 koin perak saja Tuan. Jawab anak itu sambil tersenyum. Untuk bayarannya nanti saja ya, aku tidak bisa mengambil uang di sakuku karena kedua tanganku sibuk menggendong gadis ini. Tentu saja tidak masalah Tuan, mari aku antarkan Tuan ke kamar.
Setelah sampai di kamarnya, Kai melihat dinding bangunan banyak yang rusak serta kasur yang terlihat keropos. Kai hanya menggeleng kepalanya melihat itu. "Maaf Tuan, karena kami kekurangan biaya jadi tidak bisa merenovasi penginapan ini," ucap anak itu dengan nada sedih. "Kalau begitu bagaimana bayarannya? Saya kurangi 30 koin perak Tuan, jadi Tuan hanya perlu membayar 40 koin perak." "Mohon anak itu." Di manakah kedua orang tuamu nak?" tanya Kai penasaran. "Ayah saya telah meninggal Tuan, kalau ibu saya sekarang sedang sakit parah. Jadinya saya mengurus penginapan ini untuk membayar biaya pengobatan ibu saya." Terlihat anak itu meneteskan air matanya di lantai. Kai yang melihat anak itu menangis hanya diam saja, kemudian meletakkan tubuh Yi di kasur kamar tersebut. Setelah selesai menaruh tubuh Yi di kasur, Kai kemudian mendekati anak tersebut. "Ini 1 koin emas untuk sewa selama seminggu," ucap Kai sambil menyerahkan 1 koin emas yang berada di tangannya. "Tetapi ini terlalu banyak Tuan, saya tidak bisa menerima uang ini. Ambillah, atau aku akan menginap di tempat lain." Baiklah Tuan." Dengan berat hati anak itu mengambil uang di tangan Kai. "Oh ya, aku belum tahu namamu," tanya Kai pada anak kecil di depannya. "Namaku Wen Luo Tuan." "Bolehkah aku melihat kondisi ibumu? Barangkali aku bisa menyembuhkannya." "Apakah Tuan seorang tabib?" tanya Wen Luo. "Aku bukan seorang tabib, aku hanya mengetahui beberapa tentang pengobatan." Setelah mendengar penjelasan Kai, Wen Luo kemudian mengajak Kai ke ruangan tempat ibunya berada. Ketika Kai membuka pintu, ia melihat sosok perempuan paruh baya dengan tubuh kurus kering seperti belum makan selama 1 bulan. Kai kemudian mendekati wanita itu dan memeriksa denyut nadinya. Setelah menyentuh nadinya terdengar pemberitahuan sistem. "Tuan, wanita itu terkena racun api dingin. Untuk menyembuhkannya Tuan memerlukan pil pembersih darah untuk menghilangkan racun di tubuhnya." Mendengar pemberitahuan sistem, Kai bernafas lega. Ia memiliki ratusan pil pembersih darah di cincin spiritualnya. Setelah mengambil 1 buah pil pembersih darah, Kai membuka mulut ibu Wen Luo dan memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Untuk mempercepat proses penyerapan, Kai mengalirkan Qi ke dalam tubuh ibu Wen Luo. Setelah racun hilang sepenuhnya, Kai membaringkan kembali tubuh ibu Wen Luo di kasur. "Kau tenang saja, ibumu sebentar lagi akan sembuh," ucap Kai menenangkan Luo yang dari tadi cemas melihat keadaan ibunya. "Benarkah itu Tuan?" "Iya," jawab Kai singkat. Seketika raut muka Wen Luo yang tadinya sedih menjadi ceria kembali. Selang 5 menit berlalu, perlahan-lahan ibu Wen Luo membuka matanya, melihat anaknya sedang berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang sangat tampan. "Luoer, siapa pemuda di sampingmu nak?" Mendengar suara seorang wanita memanggilnya, Wen Luo menoleh dan menemukan ibunya telah bangun dan tersenyum manis ke arahnya. Tak dapat menahan air matanya, Wen Luo akhirnya menangis dan berlari ke pelukan ibunya. Kai memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan kembali ke kamarnya. Ia tidak mau mengganggu momen kebahagiaan ibu dan anak tersebut. Sesampainya di kamar, ia masih melihat Yi yang masih tertidur lelap. Karena tak mau mengganggu tidur lelapnya, Kai memutuskan untuk tidur di lantai saja. Bersambung.